Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Semoga pertemuan kita hari ini dan selanjutnya selalu mendapat rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam hendaknya tanpa hentinya kita curahkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini mari kita bersama-sama memperhatikan firman Allah dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfisah. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli am. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kata Allah Subhanahu wa taala, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya Al-Quran itu kami turunkan pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Tahukah kamu apakah malam Lailatul Qadar itu? Kata Allah Subhanahu wa taala. Lailatul Qadri khairum min alfisah. Kalau tadi Allah bertanya, tahukah kamu apakah malam Lailatul Qadar itu? Lantas Allah menjawab, Lailatul Qadri khairum min alfisah. Pada malam itu, yang dikatakan malam Lailatul Qadar itu, pada malam itu lebih baik daripada 1000 bulan bagi orang yang beribadah pada malam tersebut. 1000 bulan itu lebih kurang 83 tahun 3 bulan. Dapat kita bayangkan, barang siapa yang beribadah pada malam Lailatul Qadar itu, maka pahalanya sama dengan pahala orang yang beribadah selama 83 tahun 3 bulan. Subhanallah. Luar biasa. Karena itu kita berharap kita, istri kita, anak keturunan kita kiranya mendapatkan malam Lailatul Qadar itu dan kita dalam keadaan beribadah, sehingga kita mendapatkan pahala ibadah kita itu lebih baik dari 1000 bulan atau lebih baik dari 83 tahun 3 bulan itu. Ibadah apa saja yang kita laksanakan pada malam Lailatul Qadar itu? Antara lain kita berupaya untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Kemudian sholat sunnah, apakah itu sholat tahajud, sholat hajat, sholat taubat, sholat tasbih misalnya, dan lain-lainnya. Dan juga kita perbanyak pada malam Lailatul Qadar itu, perbanyak zikrullah, selalu berzikir kepada Allah, selalu tutur kata kita, lisan kita selalu mengingat Allah. Zikrullahnya macam-macam, boleh jadi kita tergantung kebiasaan kita yang lazim. Misalnya enteng lidah kita mengucapkan La ilaha illallah, la ilaha illallah. Atau lidah kita terbiasa dengan mengucapkan Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah.
Dan anjuran Rasulullah, perbanyak istighfar, perbanyak minta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang berbahagia, kapan malam Lailatul Qadar itu? Malam Lailatul Qadar itu Rasulullah katakan 10 yang terakhir bulan Ramadan. 10 yang terakhir itu pada malam 21, malam-malam yang ganjil maksudnya. 10 terakhir itu kata Rasulullah pada malam-malam yang ganjil, misalnya malam 21, malam 23, 25, atau 27 atau 29 Ramadan. Pokoknya malam yang ganjil. Nah, timbul permasalahan bagi kita, wabil khusus di Republik Indonesia ini. Ada jemaah yang bertanya kepada kami, malam yang ganjil itu sesungguhnya malam apa? Karena contohnya misalnya pada tahun ini saudara-saudara kita dari organisasi Muhammadiyah itu sudah duluan 1 hari berpuasa. Sementara pemerintah mengumumkan hari berikutnya. Nah, boleh jadi katanya malam yang ganjil itu tepat pada malam 20 misalnya. Karena saudara-saudara kita kan sudah duluan, bagi Muhammadiyah itu tanggal 20 bagi pengumuman pemerintah, tapi bagi orang yang duluan 1 hari berpuasa itu sudah malam 21. Nah, karena itu bagaimana jalan keluarnya? Kita upayakan 10 yang terakhir pada bulan Ramadan itu kita berupaya untuk menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar itu. Mulai dari tanggal 20 itu kita start lah begitu. Karena tidak sedikit saudara-saudara kita mulai tanggal 20 itu sudah iktikaf di masjid. Karena itu supaya kita tidak ragu-ragu mana malam yang ganjil dimaksud oleh Rasulullah itu, setarlah malam 20 sehingga kita tidak ragu. Kemudian sampai dengan akhir Ramadan, mudah-mudahan kita akan menemukan Lailatul Qadar itu. Kita upayakan untuk beribadah sekuat-kuatnya. Upayakan kurangi tidur pada malam 20 yang terakhir ini. Kita upayakan untuk beribadah semampu kita. Bagi yang mampu membaca Al-Quran, usahakan membaca Al-Quran. Bagi yang terbiasa untuk melaksanakan sholat sunnah, laksanakan sholat sunnah. Bagi yang mampunya hanya berzikir kepada Allah, lakukanlah selalu berzikir kepada Allah, baik dalam keadaan berdiri, duduk, maupun dalam keadaan berbaring. Apa saja yang bisa kita baca, ayat-ayat Al-Quran itu, yang hafalan-hafalan kita itu, sambil tiduran juga nggak apa-apa. Yang penting kita selalu mengingat Allah, selalu lisan kita membaca ayat-ayat Al-Quran dan zikrullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan Lailatul Qadarnya kepada kita dan anak keturunan kita pada tahun ini, sehingga kita oleh Allah mendapatkan kemuliaan ibadah itu sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah, ibadahnya lebih baik dari 1000 bulan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita dan anak keturunan kita menjadi orang yang muttaqin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala doa-doa kita, diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi orang yang kaya dan mulia, selamat di dunia dan di akhirat, sehat lahir dan batin sampai akhir hayat kita. Lebih kurang mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.